Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sangguan ya dengan pedang, terbang ke udara, mencoba menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun dari menyiapkan formasi pedang. Sangguannya bertindak hati-hati, meskipun dia yakin dia bisa membunuh Tan Yun, tetapi memikirkan identitas Tan Yun sebelumnya, dia bertekad untuk tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk melawan. Benarkah, tubuh Sen Subing Miaoman memancarkan aura tingkat ke-8 dari alam Ascension? Dia mencibir, aku akui bahwa aku bukan lawanmu, tapi aku masih bisa mencegahmu menghancurkan formasi pedang. Ruang waktu ilusi, ucap dari Sen Subing. Sen Subing menghilang dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun dia jauh lebih lambat dari sangguannya, dia lebih dekat dengan pedang terbang milik sangguannya yang ingin menghancurkan formasi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Sen Subing mencegat Liu Tianxian. Di saat Kaisar Suying, kekuatan waktu, ruang dan surga dalam tubuh disuntikkan ke pedang terbang di tangannya. Ekspresi Sen Subing serius, dan pergelangan tangannya berputar seperti kilat. Segera, sinar pedang dari kekuatan waktu, ruang dan surga, dengan potongan-potongan kekosongan runtuh, dengan keras menuju bayangan 6 kaisar abadi surga yang segera hadir. Alam Ascension tingkat 8, kamu tidak bisa menahan satu pukulan pun, ucap dari sangguan ya. Suara mencemooh sangguannya terdengar di bayangan Kaisar Abadi 6 surga. Kemudian, bayangan itu melambaikan tangan kanannya. Segera, pedang darah 6 surgawi Kaisar meledak dengan warna berdarah 10.000 kaki cahaya pedang, menebas ke arah sinar pedang kekuatan waktu, ruang, dan surga yang ditebas dalam lusinan cara. Bang bang bang, boom, bang gemuruh. Dengan suara keras yang cepat dan tumpul, cahaya pedang berwarna darah menghancurkan cahaya pedang dari kekuatan waktu, ruang dan surga, dan akhirnya, bersama dengan yang terakhir cahaya pedang, hancurkan kekosongan. Hah, suara terkejut sangguannya bergema di bayangan Kaisar Abadi 6 surga. Pedang Tuan Istana ini cukup untuk membunuh ratusan perfeksionis agung alam Ascension biasa, tetapi mengapa itu tidak menyakitimu, ucap dari sangguan ya. Selama sangguan ya di Huangfu Shengzong hari ini, dia berulang kali terkejut. Pertama-tama, di dalam hatinya, tulang kera iblis dan singa iblis lebih sulit dari yang dia bayangkan. Kedua, beruang bodoh itu juga merupakan alternatif dengan kekuatan tak terbatas dan kemampuan untuk melompati tantangan. Pada saat ini, Sen Subing yang menghalangi jalannya, hanya berada di tingkat ke-8 dari alam Ascension, tetapi dia merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kera iblis. Bas. Ketika sangguannya merasa tidak dapat dipercaya, formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng telah berhasil diatur, dan segera, tirai cahaya kabur keluar dari 11 pedang terbang. Dalam sekejap, tirai tipis membentuk formasi Hongmeng selebar 20.000 mil dari langit, menyelimutinya, Sen Subing, Tan Yun, dan kera tua terbang, pria besar, dan raja beruang. Tubuh api Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara, tubuhnya melonjak hingga 300 kaki, dan tubuhnya memancarkan warna seperti magma, yang mengejutkan. Segera, pedang pembantaian Hongmeng terbang keluar dari kedalaman pikiran Tan Yun, menjadi setinggi 200 kaki, dan mendarat di tangan kanan Tan Yun. Segera setelah itu, Tan Yun menjalankan seni pedang pembantaian Hongmeng, dan napasnya tiba-tiba melonjak ke kesempurnaan alam Ascension. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dan melihat bayangan virtual Kaisar Abadi 6 surga dari kejauhan, dan berkata, apakah kekacauan tertinggi, yang mengirimmu ke alam bawah untuk berurusan denganku, ucap dari Tan Yun. Dalam bayangan virtual Kaisar Abadi 6 surga, suara acuh tak acuh sangguan ya keluar,
Apa itu penting? Yang penting adalah kamu akan mati hari ini, ucap dari Sang Guan Ya. Kamu anjing tak tahu malu, jangan lupa, kamu hanya milikku saat itu, hanya seekor anjing. Alam abadi 9 surga pernah berada di bawah yurisdiksi alam Dewa Hongmeng saya, tetapi Anda dan yang lainnya 8 kaisar abadi agung telah mengkhianatiku, ucap dari Tanyun marah. Mendengar itu, dalam bayangan kaisar abadi 6 surga, terdengar suara dingin Sang Guan Ya. Itu benar, Anda benar, saya memang anjing Anda di masa lalu, tapi itu semua di masa lalu, dan sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda, bahwa di depan mantan anjing Anda bahkan tidak sebaik anjing, ucap dari Sang Guan Ya. Tan Yun berkata dengan marah. Mengapa Anda mengkhianati saya? Di tempat pertama, apakah buruk bagi saya untuk memperlakukan Anda 9 kaisar abadi? Sangguannya, jangan lupa bahwa ketika Anda lahir, ketika saya menamai Anda 6 kaisar abadi surgawi, ingatlah sumpah yang Anda buat, ucap dari Tanyun. Sangguannya mencibir, hukum surga untuk sumpah itu ditetapkan oleh Anda di masa lalu dan telah dilanggar oleh Tuanku Chaos Supreme. Sekarang saya melanggar sumpah setia kepada Anda, dan saya tidak akan dihukum oleh hukum surga, ucap dari Sang Guan Ya. Tan Yun tertawa dengan marah, hahaha, oke, karena kamu mengenali Chaos Supreme Lord sekarang, pastilah binatang buas inilah yang membuatmu bereinkarnasi di benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Sangguannya berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, demi kamu menjadi tuanku di masa lalu, aku akan meninggalkan tubuhmu hari ini, jadi kamu bisa bunuh diri. Saya berada di kesempurnaan agung alam Ascension, bahkan jika Anda adalah tingkat ke-9 dari alam Ascension, dan saya bertanya pada diri sendiri bahwa Anda bukan lawan saya, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda hanya level ke-7 dari alam Ascension, ucap dari Sang Guan Ya. Mendengar itu, raut wajah Tan Yun sangat terdistorsi, dan berkata, apa, bunuh diri, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri, berhenti bicara omong kosong, ayo pergi, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, dalam sekejap, 11 jenis kekuatan surgawi mengalir di tubuh Tan Yun, dengan cepat masuk ke pedang Excalibur di tangannya. Taktik Tan Yun sangat jelas pada saat ini. Selanjutnya, dia akan meluncurkan serangan terkuat. Demi Anda yang telah mengkultivasi saya akan membiarkan Anda menembak terlebih dahulu, ucap dari Sang Guan Ya, suaranya penuh provokasi dan penghinaan. Jika kamu ingin bertarung, berhentilah berbicara omong kosong, ucap dari Tan Yun, sambil memegang pedang suci pembunuh Hongmeng di tangannya, dan setelah berteriak dengan marah, dia berteriak, Abyss of Death, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, kekosongan Hongmeng menjadi hitam seperti sebutir beras. Cahaya tiba-tiba melonjak dari langit di atas hantu Kaisar Abadi Liu Tian, berubah menjadi pusaran setinggi 30.000 mil, menelan bayanga. Kaisar Abadi Liu Tian. Pusarannya sehitam tinta, sedalam jurang. Dalam pusaran seperti jurang, ada bilah kematian tak berujung yang sepanjang 1000 kaki, dan kecepatan cahaya berputar untuk menelan bayangan Kaisar Abadi 6 surga. Itu padat, dan bayangan Kaisar Abadi 6 surga tidak punya waktu untuk menghindar. Sutra Kaisar 6 surga, perisai 6 Kaisar surgawi, ucap dari Sang Guan Ya. Dalam sekejap, tubuh abadi Kaisar Abadi 6 surga berubah menjadi 6 galaksi berkabut, dan galaksi-galaksi dalam yang berputar di sekelilingnya, berubah menjadi tirai cahaya dari galaksi. Tirai tipis disematkan dengan bintang-bintang terang, yang cukup indah dan mengejutkan. Bang 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 bang. Dengan semburan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, saat pedang kematian yang panjangnya ribuan kaki menghantam perisai Kaisar 6 surga, mereka meledak terbuka. Dan perisai Kaisar surgawi 6.000 kaki itu sering bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Ups! Tan Yun membeku di dalam hatinya, dan segera mengirim transmisi suara ke Sen Subing, Subing, kita bukan lawannya.
Saya di sebelah kiri Anda sekarang akan membuka celah dalam formasi, Anda pergi secepat mungkin. Hentikan Nirou, lalu ancam sangguannya, ucap dari Tan Yun. Transmisi suara Sen Subing dengan tatapan khawatir, oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Sen Subing. Setelah transmisi suara Sen Subing, sebuah celah tiba-tiba muncul di sebelah kiri formasi, dan dia dengan cepat meluncur dari celah. Tan Yun menatap bayangan Kaisar Abadi Enam Surga di Abyss of Death, dan mentransmisikan suara ke Raja Beruang Naga Tian Luo yang terluka parah, kera iblis pembantai surga, dan singa Dewa Naga Emas. Kalian terluka parah, dan kalian tidak dapat membantu sama sekali, kalian masuk ke Menara Suci dulu, ucap dari Tan Yun. Selama transmisi suara, saat Menara Suci yang luar biasa terbang keluar dari telinga Tan Yun, ketiga binatang itu berubah menjadi 3 sinar cahaya, dan segera mengebor ke dalam Menara Suci. Ketika Tan Yun hendak memasuki jurang kematian dan menggunakan seni pedang pembantaian primordial, ekspresi shock yang dalam tiba-tiba muncul di pupil raksasanya. Tapi lihat, bayangan Kaisar Abadi Enam Surga di jurang kematian, dengan dingin berteriak, hancurkan untuk Tuan Istana ini, ucap dari sangguan Ya. Segera, perisai 6 Kaisar Surgawi menyelimuti bayangan Kaisar Abadi Enam Surga dengan cepat meluas dan meledak. Ketika angin bersiul seperti hantu menangis dan serigala melolong, badai Yue yang meledak dari 6 Heavens Emperor Shield menghancurkan semua Death Blades di jurang maut, dan kemudian menghancurkan jurang kematian setinggi 30.000 mil. Seni pedang ilahi Hongmeng, 5 elemen. Bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, memegang pedang. Dalam sekejap, 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi berubah menjadi 5 cahaya pedang 1000 kaki yang indah. Setelah menembak keluar dari pedang ilahi Hongmeng, mereka bergabung menjadi cahaya 5 elemen dalam kehampaan, dengan berani menebas bayangan Kaisar Abadi Enam Surga. Trik mengukir serangga, ucap dari sangguannya. Bayangan Kaisar Enam Surga memegang pedang darah Kaisar Liu Tian, melambaikannya dengan tangannya, dan segera, cahaya pedang berwarna darah bertabrakan dengan Five Elements Sword Mang. Bang, boom. Dalam suara keras, kedua balok pedang itu runtuh bersama-sama tak terlihat. Kekuatan waktu toren, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketika semburan waktu dan ruang dengan diameter 30.000 mil turun dari langit dan melahap bayangan Kaisar Abadi Enam Surga, bayangan Kaisar Abadi Enam Surga mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba, aura yang tak tertandingi dan kuat, merobek semburan besar waktu yang tak terlihat. Hahaha, di bawah bayang-bayang Kaisar Abadi Enam Surga, suara mencemooh sangguannya terdengar, mantan tuanku, berhenti membuat perjuangan yang tidak perlu, kamu bukan tandinganku sekarang. Sekarang, pergilah ke neraka. Setelah jeda, suara sangguan terdengar lagi, Sutra 6 Kaisar Langit, Bintang dan Bulan, ucap dari sangguan Ya. Segera setelah itu, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Saya melihat bahwa bayangan abadi dari Kaisar Abadi Enam Surga, memegang pedang darah Kaisar Enam Surga, menari sangat cepat dari kehampaan. Berdengung. Di langit yang bergetar, garis-garis pedang berwarna darah menyala hingga 3.000 meter naik ke langit, dan setiap cahaya pedang berwarna darah berubah menjadi bintang besar berwarna darah. Dalam sekejap, 3.600 sinar pedang berubah menjadi 3.600 bintang, dan aura yang memancar dari setiap bintang menyebabkan kekosongan di sekitarnya retak. Tampaknya bintang-bintang berwarna darah mengandung kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Wosh! Bayangan 6 surga Kaisar Abadi melonjak ke langit dan terbang ke bintang-bintang berwarna darah. Pada saat ini, dia seperti penguasa galaksi, menatap Tan Yun yang tingginya 300 meter dan seperti raksasa seperti magma. Nada suaranya mengandung arti penghinaan terhadap segalanya, mantan tuanku, hari ini adalah kematianmu.
Matilah tuan istana ini, ucap dari Sangguan Ya. Begitu suara itu jatuh, 3.600 bintang berwarna darah tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan, membawa 3.600 lubang ruang gelap, membanting ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun benar-benar tidak bisa mengelak. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun tahu bahwa jika dia dipukul, dia akan hancur dan jiwanya akan hancur. Gelombang ruang, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun memikirkannya, suara gelombang pasang datang dari formasi pedang ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, gelombang ruang dengan radius 100.000 mil langsung menelan Tan Yun dan bayangan 6 kaisar abadi surga di atasnya. Dan juga menelan 3.600 bintang berwarna darah yang meledak ke arah Tan Yun. Dalam gelombang ruang, kecepatan bintang berdarah tiba-tiba turun 30%, namun mereka masih membombardir Tan Yun. Hongmeng slaughter the divine sword art, Hongmeng slaughter the gods, ucap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan divine sword di kedua tangannya, dan bintang-bintang yang diledakkan dengan keras dari langit tiba-tiba menebas ke atas. Oh! Segera, kehampaan radius puluhan ribu mil runtuh, dan kehampaan gelap tampaknya menangis, dan bayangan pedang primordial halus sepanjang 1.000 kaki meletus dari dalam pedang pembantaian Hongmeng. Dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, kekuatan bayangan pedang Hongmeng berlipat 3, dan itu menebas ke arah bintang berwarna darah yang jatuh. Bang 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 bang. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, pukulan terkuat Tan Yun, menghancurkan lebih dari 2.000 bintang berwarna darah seperti bambu yang patah. Namun, karena ranah Tan Yun 3 kali lebih rendah dari ranah sangguannya, kekuatan supernatural pembunuh Hongmeng miliknya masih belum sekuat kekuatan supernatural Kungsing Huanyu sangguannya. Pada akhirnya, Hongmeng Sword Shadow sepanjang 10.000 kaki hanya menghancurkan lebih dari 3.000 bintang berwarna darah, dan kemudian runtuh setelah tidak berdaya. Bas! Boom! Lebih dari 500 bintang berwarna darah yang tersisa, dengan gelombang di ruang angkasa, meledak ke arah Tan Yun. Momentumnya begitu kuat sehingga Tan Yun merasakan ketakutan yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan terkuat sejak reinkarnasinya. Hongmeng Bingyan, ucap teriak Tan Yun, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke udara. Tiba-tiba, Hongmeng Bingyan setinggi 1.500 meter tiba-tiba berubah menjadi gunung es biru di depan Tan Yun. Awan perlahan naik ke langit dari langit di gelombang ruang. Bang bang bang. Wow lala. Dengan suara keras yang mengejutkan, gunung es biru itu dihancurkan oleh lebih dari 500 bintang berwarna darah, berubah menjadi potongan es yang memercik ke seluruh kepala, dan kemudian berubah menjadi ada kelompok api biru es yang tergantung di gelombang ruang. Tan Yun yang naik ke langit, menghindari hampir semua bintang berwarna darah, namun, 3 lagi datang menabrak kaki kanan, dada, dan kepalanya. Penjara kayu, ucap Tan Yun. Tan Yun yang ketakutan mengeluarkan raungan keras. Tiba-tiba, ada suara siulan cepat di langit Hongmeng. Seperti menjalin, menenun menjadi tangan raksasa hijau, menghalangi Tan Yun. Bang bang bang. Dengan 3 suara bantingan tumpul, 3 bintang berwarna darah, hampir tanpa jeda, meledakkan tangan raksasa itu, dan kemudian meledak ke arah Tan Yun lagi dengan kekosongan yang runtuh. 3 bintang berwarna darah masih berhenti sejenak. Tan Yun mengambil kesempatan untuk terbang ke udara, dan bintang berwarna darah yang telah meledak ke arah kepala Tan Yun sebelumnya, menghantam bahu kanan Tan Yun dengan keras. Bintang-bintang berwarna darah yang meledak ke arah dada Tan Yun sebelumnya, meledak di lutut kiri Tan Yun. Retak. Ah! Suara retak tulang yang jelas mengikuti rasa sakit Tan Yun yang tak terkendali. Segera, dada Tan Yun runtuh, dan 12 tulang rusuk di sisi kanan hancur. Dan lutut kirinya dan bintang berwarna darah 100 kaki juga meledak bersama. Dalam kabut darah, seluruh kaki kiri Tan Yun hampir hancur total. Kekuatan tumbukan yang besar menyebabkan Tan Yun menyemprotkan darah,
dan tubuh seperti gunung itu meledak ribuan mil dalam tendangan voli. Saat Tan Yun berhenti di udara, dia merasa organ-organ dalamnya telah rusak parah, dia gemetar, dan darah terus-menerus memancar dari mulut dan dadanya. Hehehe, mantan tuanku, kamu tidak menyangka bahwa suatu hari, kamu akan diganggu oleh semut di matamu, kan, ucap dari Sangguan Ya. Di bawah bayang-bayang Kaisar Abadi Enam Surga, suara sarkastik sangguannya keluar, jangan membuat perjuangan yang tidak berguna, bintang-bintang dan bulan, yang baru saja ditampilkan oleh penguasa istana ini, hanyalah yang terlemah dari 6 kekuatan gaib dari Sutra 6 Kaisar Langit, dan Anda tidak tahan, jadi selanjutnya, apakah Anda masih memiliki cara untuk bertahan hidup, ucap dari Sangguan Ya. Tepat ketika sangguannya memutuskan bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, ketika mencoba membunuh Tan Yun, suara wanita yang ketakutan tiba-tiba terdengar, "Ibu, selamatkan aku," ucap dari Nirou, tiba-tiba terdengar. "Ruer," ucap seru sangguannya, tetapi formasi pedang pembantaian Hongmeng menghalangi pandangannya dan tidak bisa melihat pemandangan luar. "Jangan takut, Ruer, saat ibumu membunuh Tan Yun, aku akan menyelamatkanmu, tanpa menunggu." Kata-kata sangguannya, tiba-tiba terdengar suara Sen Subing yang tak terbantahkan, "Sangguan Ya, dengarkan, jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan membunuh putrimu," ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa Sen Subing telah menangkap Nirou, tatapan licik melintas di matanya, menatap bayangan Kaisar Abadi Enam Surga, dan berkata dengan nada jahat, tersenyum, "Metodeku sangat kuat, ini di luar imajinasimu. Sekarang kamu akan mati," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sangguan Ya yang telah bergabung dengan bayangan Kaisar Abadi Enam Surga, terkejut, dan ekspresinya menjadi sedikit terdistorsi. Dia bisa mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun sepertinya memiliki kartu truf untuk tidak takut pada dirinya sendiri. Apakah Tan Yun masih memiliki seorang pembunuh, atau bohong? Tan Yun melihat bayangan abadi dari Kaisar Abadi Enam Surga yang telah terpana olehnya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual emas yang kaya mengalir keluar dari tubuhnya, dan kekuatan besar dari Grand Miss Heavenly Dao, dan kemudian, dalam satu pikiran, formasi pedang ilahi Hongmeng runtuh. Tan Yun yang terluka parah, dengan putus asa melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke arah Sen Subing yang berjarak 3 juta mil. Saat melewati gunung, Tan Yun mengorbankan menara suci Linglong dan menempatkan naga iblis berdarah ke dalam menara suci. "Sial, kamu berani bermain denganku," ucap dari Sangguan Ya. Ketika suara kemarahan terdengar, Kaisar Abadi Enam Surga Suing mengejar Tan Yun dengan kecepatan 50% lebih cepat dari Tan Yun. Namun, pada saat berikutnya, bayangan Kaisar Abadi Enam Surga tiba-tiba membeku dari langit, lalu menghilang dan berubah menjadi sangguannya. Alasan mengapa dia tidak mengejar adalah, karena pada saat ini, Sen Subing mencubit bagian belakang leher Nirou dengan tangan kirinya, dan meletakkan pedang di leher Nirou dengan tangan kanannya. "Jangan bergerak," ucap Sen Subing berkata dengan marah pada sangguannya. "Kamu semut rendahan, lepaskan putriku," ucap dari Sangguan Ya. Ketika sangguannya tersipu karena marah, Sen Subing telah mengambil Nirou dan melayang di samping Tan Yun yang melarikan diri. Setelah Sen Subing dekat pada Tan Yun, dia menatap sangguannya, dan kata-kata berikut membuat sangguannya tercengang. "Semut rendahan, apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga? Jadi kamu tinggi, kamu harus tahu, kamu tidak lebih tinggi dari sepatuku," ucap dari Sen Subing. Sangguannya menahan prihatin tentang putrinya, dia dengan jijik berkata, "Benarkah? Tuan istana ini ingin tahu, siapa kamu?" ucap dari Sangguan Ya. Sebelum Sen Subing dapat berbicara, Tuoba Yingying yang pucat, terbang ke udara dengan semua gadis dan melayang di samping Sen Subing. Tuoba Yingying berkata dengan dingin, "Tusuk telinga anjingmu dan dengarkan dengan jelas,
Nyonya Sen adalah satu-satunya istri dari Hongmeng tertinggi. Identitasnya adalah reinkarnasi dari Dewa Raja Ruang dan Waktu, ucap dari Tuoba Yingying. Sen Subing tidak menjawab, dia memandang Tuoba Yingying. Dan berkata, jika ini tentang identitas, jangan bicara tentang aku, bahkan kamu tidak layak untuk membersihkan sepatu Yingying, ucap dari Sen Subing. Sangguannya menahan hatinya, terkejut, dan dia menatap Tuoba Yingying. Tuoba Yingying berkata dengan dingin, dengarkan dengan jelas, aku adalah reinkarnasi dari Dewa Klan Surgawi. Memikirkan berapa kali kamu berlutut untukku saat itu, kamu harus sangat jelas di hatimu. Kamu berada alam Ascension sekarang, aku seorang jari tunggal dapat membunuhmu ratusan kali. Tentu saja, belum lagi dengam Nyonya Sen, ucap dari Tuoba Yingying. Sangguannya terkejut setelah mendengar ini. Anda harus tahu bahwa Tan Yun adalah makhluk tertinggi dari alam Dewa Hongmeng saat itu, dan makhluk tertinggi dari alam Dewa Hongmeng. Dan alam abadi 9 surga adalah domain bintang yang diatur oleh Tan Yun. Di alam abadi 9 surga, dari abadi hingga kaisar abadi, ketika mereka bertemu 12 jenderal besar Tan Yun, mereka semua akan berlutut dan menyembah. Di masa lalu, Tuoba Yingying adalah orang dengan kekuatan terkuat dan strategi terdalam di antara 12 jenderal besar Tan Yun. Dia hanya selangkah lagi dari memadatkan kekuatan dewa dan menjadi Raja Dewa. Dan ketika sangguannya adalah Kaisar Abadi 6 surga, setiap kali dia melihat dewa-dewa klan surgawi, dia akan membungkuk dengan hormat. Pada saat ini, Sangguan ia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia tidak takut pada Sen Subing dan Tuoba Yingying saat ini, tetapi identitas kedua putri di masa lalu. Saudara Yingying jangan berbicara omong kosong dengannya, ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing selesai berbicara, dia segera mengirim transmisi suara ke Tan Yun. Apa yang harus saya lakukan, jika dia tidak peduli dengan hidup atau mati Nirou, dia ingin melawan kami sama sekali bukan lawannya, ucap dari Sen Subing. Mulut Tan Yun meluapkan darah, sambil diam-diam mentransmisikan suaranya. Serahkan masalah ini padaku, dan aku punya cara untuk melewati krisis ini, ucap dari Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun mengulurkan telapak tangan kirinya dan berkata dengan lembut, serahkan Nirou kepadaku, ucap dari Tan Yun. Yah, Nirou telah disegel lincinya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Sen Subing menempatkan Nirou yang lemah di telapak tangan Tan Yun. Tan Yun, Raja Istana ini bersumpah bahwa jika kamu berani menyakiti putriku, Raja Istana ini akan membunuh kalian semua, ayo. Lepaskan putriku, ucap dari Sangguan Ya. Tidak apa-apa untuk melepaskan, tetapi kamu harus berjanjikan aku sebuah syarat, ucap dari Tan Yun. Jangan pikirkan itu, sangguannya memelototi Tan Yun, sudah kubilang, kamu tidak punya pilihan, selama kamu membiarkan putriku pergi, aku akan menjamin dengan kepribadianku bahwa aku tidak akan menyakiti orang lain setelah membunuhmu. Jika tidak, saya akan mengambil wanita Anda, membunuh semua murid sekte Anda tidak perlu ragu, saya akan melakukan apa yang saya katakan, ucap dari Sangguan Ya. Mendengar ini, Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Sangguan Ya dan berkata, jangan banyak bicara, saya sarankan Anda mendengarkan, ucap dari Tan Yun. Apa yang harus didengarkan? Apakah Anda ingin saya menyerah kepada Anda, ucap dari Sangguan Ya. Penyerahan, Tan Yun menggelengkan kepalanya, kamu lihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri dan taruh emas di wajahmu. Anjing yang mengkhianatiku, jangan katakan aku tidak akan menerimamu, bahkan jika kamu berlutut di depanku dan bertobat sekarang, memohon padaku untuk membawamu masuk, aku menang tidak setuju. Oke, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda segera mundur 60 juta mil, dan saya akan membiarkan putri Anda pergi, ucap dari Tan Yun. Melepaskan, ucap sangguannya dengan nada suara melonggar, menurutnya,
dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi sia-sia. Pada saat yang sama, dia sangat lihai, otaknya bekerja cepat, dan tujuan Tan Yun adalah mundur sejauh 60 juta mil. Menurutnya, sekarang pintu ke alam rahasia dari alam rahasia Huang Fu telah rusak sendiri, bahkan jika Tan Yun dan gadis-gadis melarikan diri ke alam rahasia Huang Fu, dia dapat membunuhnya. Tepat ketika sangguannya memikirkannya, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Aku, Tan Yun, selalu mengatakan satu hal, jika aku tidak membunuh putrimu, aku tidak akan membunuhnya," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menatap Nirou yang panik di telapak tangannya, "Hehe. Apakah kamu melihatnya? Dalam apa yang disebut hati ibu, hidupmu tidak seberapa dibandingkan dengan mundurnya 60 juta mil," ucap dari Tan Yun. "Kamu berbicara omong kosong, kamu hanya berbicara omong kosong," ucap dari Nirou. Setelah Nirou membantah Tan Yun, dia menatap sangguannya dengan air mata di matanya dan menangis, "Ibu, apakah yang dikatakan Tan Yun salah? Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan nyawa putrimu?" ucap dari Nirou. Mendengar itu, sangguannya memandang Nirou dengan penuh perhatian dan berteriak, "Tentu saja apa yang dikatakan Tan Yun salah. Putriku, ibu akan mundur," ucap Dati Sangguan Ya. Setelah mengatakan ini, sangguannya menatap Tan Yun dan berkata dengan tegas, "Aku memberitahumu, apakah kamu berani menepati janjimu? Istana ini ingin kamu terlihat baik," ucap dari Sangguan Ya. Tan Yun mendengus dingin, "Kembalilah," ucap Tan Yun. Segera, sangguannya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah dan kekhawatirannya tentang putrinya, dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah pinggiran pegunungan hukuman sambil melepaskan kesadaran spiritual yang menyelimuti Tan Yun. Begitu Tan Yun kembali pada kata-katanya, dia akan menyerangnya kembali. 2 jam kemudian, sangguannya mundur sejauh 60 juta mil dan berdiri di udara, indera spiritualnya terkunci pada Tan Yun, dan berkata dengan dingin, "Apakah tidak apa-apa sekarang?" ucap dari Sangguan Ya. "Tentu saja," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia melepaskan hembusan kekuatan spiritual yang melilit telapak tangan kiri Nirou, menyebabkan dia melayang di udara. Tan Yun melihat kembali ke Sue Zian yang tampak kuyu, dan berkata dengan lembut, "Zian, kakak iparmu mengatakan sebelumnya bahwa dia mematahkan lenganmu, dan kakak iparnya berjanji untuk mematahkan anggota tubuhnya. Sekarang, maukah kamu melakukannya, atau aku yang akan melakukannya?" ucap Tan Yun. "Aku akan." Sebelum Sue Zian selesai berbicara, raungan serak sangguannya terdengar, "Kamu pelacur, kamu berani," ucap dari Sangguan Ya. "Kamu pelacur, keluargamu pelacur," Sue Zian tersipu dengan marah, "Lihat apakah aku berani." "Ya, aku berani," ucap Sue Zian. "Puci-puci." Begitu suara itu jatuh, Sue Zian mengayunkan 4 pedang berturut-turut, darah berceceran, dan lengan serta kaki Nirou terpotong. "Ah, ibu, tolong selamatkan aku," ucap dari Nirou meratap dengan mengerikan. "Puci." Sebelum Nirou bisa menyelesaikan kata-katanya, itu adalah bentuk tubuh Tan Yun yang tiba-tiba berubah menjadi tinggi normal, dan pedang itu menembus dada Nirou. "Tidak, putri," sangguannya mengutuk dalam kesedihan, "Tan Yun, kamu tercela dan tak tahu malu," ucap dari Sangguan Ya. Tan Yun mencibir, "Aku bilang aku tidak akan membunuhnya, tapi aku tidak bilang aku tidak akan menyakitinya. Sangguan dalam kapasitasmu, selama dia masih memiliki nafas, kamu bisa menyelamatkannya. Oke, cepat dan selamatkan dia, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah dia akan tetap hidup setelah waktu yang lama," ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun berkedip dengan cahaya keemasan, dan suaranya lemah, "Subing, cepat buka tablet batu, aku akan segera mendirikan pintu gerbang alam rahasia." Pada saat itu, jika dia mendobrak pintu alam rahasia, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari,
dan kita dapat melarikan diri ke Zhongnan Xianshan melalui susunan teleportasi, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menggunakan kekuatannya untuk menempatkan Ni Rou yang sekarat dengan kuat di antara pegunungan. Oke, Shen Subing mengambil pedang dan naik ke langit di atas puncak. Setelah membuka gunung untuk mengambil batu itu, dia mengambil sebuah batu besar dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti. Setelah memasuki alam rahasia, Tan Yun yang kehilangan satu kaki dan terluka parah, segera mengeluarkan 10.000 pedang terbang, dan dengan cepat mengukir pola di batu besar, dan mulai mengatur 12 naga dan kuali ganda untuk pertahanan. Keringat di dahi Tan Yun tidak bisa berhenti menetes. Para wanita di sampingnya memandang suaminya dengan sedih, dan kabut air muncul di matanya yang indah. Pada saat yang sama, Sangguan Ya berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju alam rahasia Huangfu. Dia berteriak seperti iblis di dalam hatinya, "Sue Zian, kamu melukai anggota tubuh putriku, Tan Yun, kamu benar-benar menyakiti putriku. Tuan istana ini bersumpah bahwa kamu akan hancur berkeping-keping," ucap dari Sangguan Ya. Ketika Sangguan Yahao terbang ke alam rahasia Huangfu, sebelumnya 20 tetua dari alam Ascension dari istana mendalam 6 surga yang melarikan diri juga mulai terbang menuju alam rahasia Huangfu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.